Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Teguh Widodo, Manajemen Resiko PT LPP Agro Nusantara. Juga selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Robi Priyatno, SMEC Dev MAPI Certification, selaku narasumber pada webinar Aset Talks keempat kali ini. Serta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang dalam acara webinar ini. Mohon maaf teknis sedikit. Apakah sinyal sudah aman Bapak Ibu ya? Baik, mohon maaf Bapak Ibu, kalau sekarang apakah sudah aman ya sinyalnya atau masih putus-putus? Aman ya? Sudah baik, Mas Gegas suaranya. Baik, Baik. mungkin sebelum memulai lebih jauh, Bapak Ibu ya, mungkin ada yang masih belum mengenal fix asset seperti itu ya. Nah, fix asset ini merupakan strategic business unit dari PT PP Agro Nusantara yang bergerak di bidang aset manajemen bisnis. Nah, kami memang rutin mengadakan kegiatan webinar Asset Talks ini tentunya untuk meningkatkan literasi mengenai
penilaian aset, manajemen aset, dan juga optimalisasi aset. Harapannya agar aset-aset yang ada di Indonesia itu semakin berkembang begitu ya, bisa semakin memberikan nilai yang positif, memberikan nilai tambah yang maksimal tentunya untuk perusahaan. Nah, sebelum kita memulai rangkaian webinar pada kesempatan kali ini, akan terlebih dahulu kita simak dan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Widodo selaku Kepala Bagian Transformasi Bisnis, Sistem, dan juga Manajemen Risiko PT LPP Agro Nusantara. Kepada Pak Teguh, waktu dan layar saya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin, apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas, Mas Gagas? Sudah jelas, Mas Gagas, suara saya? Atau masih putus-putus? Jelas ya, baik. Baik, Sudah, izin Pak. saya mulai. Baik, terima kasih. Tentunya selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Robi Priyatno. Terima kasih Pak Robi Priyatno berkenan hadir untuk mengisi Aset Talks keempat ini, gitu ya. Eh, Terima kasih teman-teman dari rekan-rekan dari BUMN, kementerian, pemerintah daerah, swasta, dan seluruh peserta yang hadir dalam Aset Talks edisi keempat ini. Jadi hari ini kita akan mengangkat topik understanding asset value ya. Jadi memahami perspektif penilai di dalam membangun opini nilai ya. Baik, eh, kenapa topik ini penting? Karena sebenarnya nilai aset bukan hanya karena soal berapa angka nilainya, berapa angka akhirnya ya, tapi kita penting untuk mengetahui opini yang dibentuk, asumsi yang digunakan, apa implikasi terhadap keputusan bisnis. Mungkin sebagaimana kita ketahui, hmm, penilaian dari hasil akhir dari penilaian itu selanjutnya akan digunakan untuk keputusan-keputusan yang strategis ya, corporate action, kemudian untuk uh, konteks porsi kerjasama dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira dalam hal ini sangat penting bagi kita di korporasi yang sehari-harinya mungkin memanage pengembangan aset dan optimalisasi aset untuk kita bisa mengetahui lebih dalam, lebih teknis bagaimana konteks, cara-cara, metode, asumsi, faktor, dan sebagainya untuk melakukan penilaian. Nah, baik hari ini kita beruntung uh, belajar langsung dari Bapak Robi Priyatno yang merupakan praktisi sekaligus akademisi ya, yang sudah sangat berpengalaman dalam proses penilaian dan penyusunan opini nilai. Insya Allah kita akan bersama-sama melihat bagaimana seorang penilai profesional membaca aset, menafsirkan pasar gitu ya, hingga menyusun opini nilai yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya setelah sesi ini mudah-mudahan kita semua bisa memahami bagaimana valuasi, kemudian bisa menggunakan hasil penilaian secara lebih tepat. Baik, uh, itu mungkin sebatas sambutan yang kami sampaikan dari PT LPP Agro Nusantara selaku penyelenggara dari rekan-rekan fix aset ini dalam aset Talks keempat. Mudah-mudahan acara hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam bagi saya. Terima kasih dari Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Gagas. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Teguh Widodo atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, hadir yang kami hormati. Oh ya, Kak, sebelum rangkaian webinar pada kesempatan kali ini dimulai, kok hilang?
Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa melakukan presensi webinar pada kesempatan ini. Untuk linknya sudah dibagikan di kolom chat dan juga Bapak Ibu bisa scan langsung melalui barcode yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi presensi kehadirannya. Untuk selanjutnya, saya izin menyampaikan highlight singkat mengenai narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau bernama Bapak Robi Priyatno, yang merupakan seorang penilai publik bersertifikat dengan kompetensi penilaian properti yang izinnya diterbitkan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga memiliki lisensi penilai pertanahan dari Kementerian ATR BPN yang menjadi aspek penting tentunya dalam konteks penilaian aset tanah dan bangunan di Indonesia. Dari sisi akademik dan keilmuan, beliau menempuh pendidikan sarjana teknik arsitektur di Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi magister ekonomika pembangunan di Universitas Gadjah Mada, dan menyelesaikan pendidikan profesi penilai MAPI MEP UGM. Kombinasi latar belakang yang teknis, kemudian ekonomi dan profesi penilai ini menjadi perspektif beliau ini sangat komprehensif begitu ya dalam membangun opini nilai aset. Dan dalam pengalaman profesional, Bapak Robi telah terlebih dahulu lebih dari 1 dekade begitu ya berkecimpung di dunia penilaian sebagai senior partner sekaligus rekan pendiri dari kantor jasa penilai publik AHDR dan rekan. Selain praktik profesional, beliau juga aktif sebagai dosen praktisi dan peneliti di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM serta terlibat aktif dalam kepengurusan MAPI DIY, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan profesi penilai. Dengan pengalaman tersebut, tentunya kami yakin begitu ya, Bapak Robi bisa memberikan perspektif yang relevan mengenai bagaimana seorang penilai membangun opini nilai dan bagaimana nanti hasil valuasi seharusnya dimanfaatkan secara strategis oleh para pengelola aset yang tentunya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Robi Priyatno untuk menyampaikan pemaparan materinya. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih, Mas Gagas. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak Robi. Jelas ya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Teguh Widodo dan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Eh, saya diberi kesempatan oleh LPP untuk bisa memberikan sedikit atau berbagilah kita berbagi sedikit pengetahuan tentang dunia penilaian dan tentang penilai, gitu ya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Mohon konfirmasi apakah eh, sudah terlihat untuk slide presentasi saya. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan semua yang boleh bergabung pada webinar kita pada pagi hari ini, di mana kemarin kami dikontak untuk bisa memberikan atau berbagi pengetahuan tentang dunia penilaian, terutama pada tema atau topik tentang understanding asset value, memahami perspektif penilai dalam membangun opini nilai, begitu ya. Kalau tidak salah, saya diberi waktu cukup singkat waktunya,
45 menit, dan sisanya nanti kita bisa berdiskusi gitu ya. Dan semoga saya bisa memenuhi waktu 45 menit ini, karena kalau kita bicara tentang dunia penilaian agak luas, dengan waktu yang singkat ini semoga bisa menggambarkan semuanya gitu ya. Baik, untuk latar belakang saya tadi sudah dibacakan oleh Mas Gagas. Akhirnya nanti Bapak Ibu bisa eh, membaca lebih lanjut pada file yang akan nanti dibagikan oleh panitia ya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akan langsung Bapak Ibu untuk memulai topik kita gitu ya. Saya akan coba mulai dari sini Bapak Ibu. Ada sebuah di sini kalau Bapak Ibu lihat gitu ya. Kita melihat sebuah taman, dan taman ini nggak besar Bapak Ibu. Taman ini hanya berukuran sekitar 250 meter begitu ya. 25 kali 10 lah gitu ya. Nah, tapi yang unik ini adalah taman di Jepang gitu ya, atau Zen Garden, sebuah taman yang didesain untuk bermeditasi sebetulnya. Tetapi ini dibuka oleh umum, jadi setiap orang bisa berkunjung. Ini di Kyoto, namanya Ryoanji, gitu ya. Dan yang cukup cukup membuat kita semua, saya terutama saya agak terkesima, adalah potensi pendapatan dari taman yang hanya secuil ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya halaman lebih luas dari taman ini, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi pendapatannya luar biasa, gitu ya. Dalam setahun mungkin potensi pendapatannya bisa mengalahkan PAD di beberapa kabupaten kota di Indonesia, begitu ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, bagaimana mungkin sebuah taman yang seperti ini, gitu ya, bisa menghasilkan potensi yang begitu besar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa yang dihasilkan oleh taman seperti ini, gitu ya. Dengan tiket masuk yang 500 yen, 500 yen itu kalau kita konversi ke rupiah, satu yen itu 300 rupiah, begitu ya. Mungkin kita bisa masuk dengan tiket 150.000. Lalu di dalamnya harus melakukan apa, gitu ya. Kalau kita bisa lihat lebih lanjut, ini yang dilakukan oleh pengunjung, dan pengunjung ini sehari itu bisa ribuan, gitu ya, sehingga harus dibagi di beberapa di beberapa kloter, di beberapa pembagian masuk, dan satu sekali masuk itu sekitar 30 orang, 30 sampai 40 orang, dan hanya diberi waktu singkat untuk bisa menikmati taman itu, di mana idealnya menikmati taman itu kita harus bermeditasi, memfokuskan pikiran untuk bisa memahami atau mencapai outputnya itu adalah ketenangan batin, gitu ya. Nah, kalau dilihat taman ini menggambarkan yang pasir putih itu adalah lautan, dan yang batu-batu besar itu adalah pulaunya. Nah, bayangkan kita harus membayar, di dalamnya masih disuruh bekerja keras untuk menenangkan diri, memusatkan pikiran, supaya bisa mendapatkan ketenangan. Gitu ya. Dan itu bagi pengelolanya menghasilkan sebuah pendapatan yang luar biasa. Hanya dari taman 25 kali 10. Kalau kita bicara aset ya. Gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita di Indonesia, kita tidak perlu membayangkan bahwa pasir putih itu adalah air laut, kita sudah bisa melihat dengan mata kita bahwa itu air laut. Kalau kita ini saya ambil di Raja Ampat ya. Dan kita bisa melihat pulau-pulaunya secara langsung, tidak perlu membayangkan batu yang disusun itu adalah sebagai sebuah pulau. Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu, ketika kita berkunjung, kita juga tidak hanya disuguhkan sebuah taman yang kecil. Kalau kita berkunjung ke Raja Ampat, kita disuguhkan dengan begitu ragam keanekaragaman hayati. Nah, ini di Indonesia. Kemudian ini saya coba ambil juga waktu saya berkesempatan datang ke Padang, ke Sumatera Barat. Ini sebenarnya di Kabupaten Pesisir Selatan, mereka punya potensi yang baru dibuka, namanya Pantai Mande ya. Itu sebuah pantai yang disebut sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Itulah ya, ada pulau-pulau kecilnya. Nah, itu juga sama gitu. Kita bisa berkunjung ke sana. Tapi kalau dilihat dari potensinya, gitu ya, padahal kita dengan potensi yang terus saja dibandingkan Taman Zen Garden yang 25 kali
10 tadi ya jauh lebih besar gitu ya potensi kita. Karena kita juga tidak perlu menikmatinya sambil kita harus membayangkan. Kita bisa langsung experience langsung gitu ya ke lokasi gitu. Nah, apakah tidak bisa gitu ya? Kita setidaknya sama atau melebihi yang tadi, gitu ya, yang taman buatan tadi. Kita disuguhi oleh taman karunia Tuhan, gitu ya, yang memang itu bisa kita eh, apa namanya, bisa kita kelola dengan baik. Nah itu kalau kita bicara aset, gitu ya. Tadi Mas Gat di profile LPP kita juga sudah melihat bahwa aset itu kalau dikelola dengan baik, ya itu memang betul-betul menghasilkan. Tapi sebaliknya kalau tidak dikelola dengan baik malah bisa menjadi beban. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara masalah aset ya kita relevan dengan latar belakang Indonesia yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya yang begitu hebat. Ya. Dan kalau kita bicara penilaian properti, ini menjadi sebuah langkah awal dalam proses pengelolaan sebuah kekayaan, gitu ya, yang tentu akan mendukung kalau kita bicara cita-cita Indonesia emas ya nanti akan ketika aset dikelola dengan baik itu akan menjadi sebuah energi yang besar untuk bisa mencapai ke sana. Gitu. Nah, terkait dengan hal itu, saya akan perdalam lagi. Misalkan kita dihadapkan kepada sebuah aset, misalkan ini di sebuah kabupaten kota, ini real ya, tapi saya tidak sebutkan kabupaten kotanya, tapi di daerahnya saya sebut saja di dekat antara Singapura dan Sumatera, berarti di Kepulauan Riau, gitu ya, di sebuah Kepulauan Riau. Ada sebuah daerah dengan potensi seperti ini, tiba-tiba kepala daerahnya didatangin oleh sebuah investor, gitu ya, dan investor itu mau menyewa, gitu ya, mau menyewa aset ini. Ini adalah sebuah tanjung pantai, gitu, tapi hutan. Nah, kemudian terjadi diskusi di pemerintah daerahnya, misalnya. Itu mau disewa, kita sewakan berapa ya? Nah, lalu orang-orang yang ada di ruangan itu juga, wah itu tempat yang tidak sudah apa ya terbengkalai lah sudah kita tinggalkan orang mau ke sana aja males karena banyak ularnya gitu ya menjadi tempat yang sangat tidak tidak apa ya tidak dilirik lah gitu ya tapi kok investor mau nyewa ya udah sewakan murah aja kalau kayak gitu misalkan ya kita paradigmanya ya aset yang nggak terpakai ya udah kalau ada yang menyewa syukur gitu ya nah padahal di dalam investor dalam benak investor itu sudah tertanam sebuah desain, gitu ya, sebuah strategi bisnis yang itu mendatangkan potensi income yang begitu besar. Dan seorang penilai yang berkompeten, gitu ya, mempunyai kemampuan untuk mengcapture itu, menangkap itu peluang itu, gitu ya. Sehingga yang semula hutan, gitu ya, itu berubah menjadi sebuah resort. Walaupun resort itu tidak ada listrik, tidak ada internet, tapi pengunjungnya selalu penuh. Gitu ya. Orang-orang yang tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan internet, hanya ingin mendengarkan alam. Kalau malam tidak perlu lampu listrik, hanya pakai lampu alami, lampu apa dian itu ya, lampu dian api itu. Kemudian suaranya juga tidak lagi suara televisi, suara YouTube, tidak lagi, tapi mendengarkan suara alam, suara jangkrik, ya, gemericik air, deburan ombak, nah itu yang didapatkan. Dan per malam rate-nya bisa nyampe 20 juta per malam untuk resort-resort seperti itu. Nah, itu yang gambaran bahwa sebenarnya aset ketika dikelola dengan baik itu akan menghasilkan pendapatan yang baik pula. Nah, di dalam dunia penilaian inilah yang dilakukan seorang penilai gitu ya. Bagaimana seorang penilai bisa mengcapture potensi ke depan ditarik ke dalam kondisi sekarang. Kalau kita masuk lebih dalam, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan ini aset apa begitu ya. Ini yang sering dihadapi oleh kita semua, baik di pemerintah daerah maupun di BUMN gitu ya. Kita dapat aset yang kondisinya sudah seperti ini gitu ya. Di mana asetnya itu sudah mengalami
kerusakan, kondisi alamnya menurun, kemudian kualitas ekonominya juga menurun, sosial ekonominya juga menurun, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, bagaimana sebenarnya konsep optimalisasi yang ideal untuk aset-aset seperti ini? Ini yang sering jadi kita perdebatan, gitu ya, sebagai sebuah perdebatan. Kalau jadi seperti ini konsepnya gimana ya kita mengoptimalkan aset? Kemudian biasanya akan muncul seperti ini, gitu ya, pemikiran seperti ini. Oke, kalau begitu kita coba nih, kita kembalikan dulu kelestarian alamnya, gitu ya. Caranya gimana? Kalau yang semula itu sebuah cekungan, gitu ya, dan cekungannya nggak hanya cekungan kecil, tapi cekungan raksasa, dan membahayakan, gitu ya. Kalau orang jalan tengah malam gelap-gelap, tidak ada lampu, tiba-tiba masuk ke dalam, ya celaka, gitu ya. Maka ditimbun aja, diratakan dulu. Nah, berarti kita butuh biaya penimbunan dan butuh material penimbunan sangat besar untuk bisa meratakan itu. Gitu. Kemudian setelah itu diapakan? Dihijaukan kembali. Oke, berarti kita butuh bibit tanaman untuk misalkan ini luasnya 1 hektar gitu ya. Kita butuh bibit tanaman 1 hektar. Tanami supaya rimbun kembali. Oke, setelah itu apa? Dipulihkan kualitas kawasannya gitu ya. Dalam bentuk apa? Oh, berarti kita bereskan kerusakan alamnya. Dalam bentuk apa? Keanekaragaman hayatinya dipulihkan gitu ya. Kalau misalkan di situ dulu kawasan ini banyak jangkrik, Pak, gitu ya. Udah beli bibit jangkrik. Kalau di Jogja emang di Pasar Ngasem gitu ya, diborong semua itu. Bibit jangkrik dimasukkan ke situ semua. Kemudian kondisi sosial masyarakat juga diperbaiki, masyarakat yang dulu bisa bercocok tanam gitu ya, dipulihkan kembali gitu. Kemudian ditambah lagi potensi yang telah hilang kemarin-kemarin itu dihitung buat kompensasi. Belum itu selesai, tambah lagi potensi yang selama ini akan hilang itu juga dihitung. Nah, itu semua dikompilasi, Bapak Ibu. Jadilah total investasi yang harus ditanggung oleh sebuah investor. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kira-kira investornya mau nggak dengan konsep seperti ini? Gitu. Untuk menanggung biaya-biaya seperti ini. Maka biasanya yang terjadi, Bapak Ibu, investor pada lari. Belum apa-apa kita sudah diminta menanggung kerusakan yang tidak kita perbuat gitu ya. Dalam benak investor pasti demikian. Nah, ini pasti tidak akan pernah terjadi pemulihan kawasan. Yang akan terjadi ya kawasan ini akan selamanya menjadi terbengkalai gitu ya, menjadi ruang negatif buat masyarakat sekitar. Karena membutuhkan biaya besar untuk bisa memperbaiki itu semua. Nah, di sini kita akan coba lihat perspektif ekonomika properti ketika kita berusaha untuk memperbaiki sebuah kawasan yang rusak. Kita biasanya akan melihat dari dua sisi, dari sisi investor maupun sisi pemilik lahan. Langsung tahu kaget warga. Dilihatnya dari dua sisi ini, kalau dari sisi investor, maka kita akan lihat nih, penilai akan mencoba mengcapture sisi investor itu apa yang menjadi perhatian sisi investor. Misalkan kita akan coba petakan, kita akan tangkap itu potensi pendapatan properti selama periode masa perjanjiannya berapa lama. Itu akan menghasilkan potensi berapa. Tentu saja ketika kita membuat itu, kita harus paham dulu batasan waktu pengelolaannya. Berarti tidak secara tidak langsung kita juga harus paham kepemilikannya dulu. Bentuk kepemilikan atas lahan itu apa, gitu ya. Baru kita masuk ke dalam total investasinya berapa, biaya operasionalnya berapa, gitu ya. Sampai keuntungan investornya kira-kira berapa, dan tingkat pengembalian investasinya berapa lama, gitu. Nah, itu kita hitung semua kalau dari sisi investor. Jadi penilai akan membuat strategi-strategi itu gitu, untuk menangkap sisi investornya. Kemudian dari sisi pemilik, penilai juga akan memetakan sebenarnya dari sisi pemilik ini dilihat perjanjiannya bahwa ini adalah lahan milik daerah, gitu. Misalkan berarti kan di akhir tahun periode nanti semua pengembangan akan diserahkan kepada daerah. Nah, itu dihitung, dikapitalisasi hasilnya nanti di akhir periode itu. Tanah dan bangunan kembali kepada daerah. Nah, kemudian selama masa perjanjian kerjasama itu
daerah akan dapat royalti berapa besarannya. Kemudian setelah itu juga bisa nggak dapat clawback. Clawback itu kalau investor mendapat keuntungan lebih dibagi juga kepada daerah, gitu ya. Itu variabel. Kalau royalti kan tetap ya, sudah ditetapkan di awal. Nah, itu semua dihitung. Sehingga dari sisi ini lebih dimungkinkan pengembalian kualitas kawasan, gitu ya, yang lebih fair bagi investor maupun bagi pemilik aset. Sehingga ke depan pemulihan kawasannya akan berjalan dengan lebih sustainable, akan lebih berkelanjutan, gitu ya. Ketika ada yang investasi baru masuk di situ, maka terjadi penciptaan lapangan kerja baru, masyarakat sekitar akan bekerja, mendapatkan pendapatan, membelanjakan, dan akhirnya menumbuhkan ekonomi di kawasan tersebut. Ditambah lagi, biasanya akan diikuti dengan perkembangan kawasan yang lain, pertumbuhan-pertumbuhan kawasan yang lain, gitu ya. Sehingga ini kalau dalam bahasa ekonomi menghasilkan nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah secara pasar. Nah, itu kalau kita bicara tentang optimalisasi aset dari paradigma ekonomika properti dan dari sisi penilai, begitu ya. Nah, kalau kita bicara profesi penilai, ini akan selalu lebih singkat lagi, nanti sangat lebih cenderung masuk ke dalam, karena sesuai topiknya adalah kita coba melihat paradigma atau perspektif penilai, gitu ya. Saya akan kenalkan dulu profesi penilai di Indonesia ini dibagi menjadi tiga, Bapak Ibu, tiga besar ya, tiga penggolongan besar. Yang pertama adalah penilai swasta, penilai independen, biasa Bapak Ibu kenal, gitu ya, yang biasanya bekerja di kantor jasa penilai publik, seperti saya. Contohnya, kemudian ada penilai pemerintah, ini adalah penilai yang ada di DJP, di DJKN, dan di fungsional daerah. Biasanya akan di fungsional daerah itu nanti ditempatkan di PBB, gitu ya, di direktorat, di bagian badan pendapatan, gitu ya, untuk menilai NJOB, menilai macam-macam itu ya. Dan kemudian penilai internal. Internal ini di sebuah entitas atau lembaga tertentu, biasanya kok kita kenal perbankan, sekarang sudah punya penilai internal perbankan, yang bisa menilai jaminan kolateral sampai dengan 10 miliar, gitu ya. Kalau dulu 5 miliar, sekarang dinaikkan oleh OJK jadi 10 miliar yang boleh dinilai. Lebih dari itu harus memakai pihak ketiga, penilai independen, gitu ya. Tapi kalau di bawah 10 miliar masih bisa dinilai oleh penilai internal. Nah, ada tiga penilai yang kita kenal di Indonesia, dan payung hukum profesi penilai itu sekarang masih setingkat peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi penilai belum punya undang-undang profesi, yang sekarang baru diperjuangkan. Semoga akan terwujud, gitu ya, penilai mempunyai undang-undang profesi penilai. Dan kalau kita lihat dari profesionalismenya, seorang penilai itu harus punya tiga pilar, tiga dasar utama, yaitu memahami standar penilaian, dia punya kompetensi, dan dia harus memahami kode etik penilai, gitu ya. Sehingga independensi penilai itu dengan tiga pilar ini, tiga dasar ini diharapkan bisa memberikan kontribusinya sebagai seorang penilai, begitu ya. Nah, kalau kita mengenal penilai lebih dalam, ini juga akan saya singkat, gitu ya, karena ini lebih kita mengenalkan profesi penilai, gitu ya. Dimana kalau kita bicara penilai dari sisi dasar profesionalismenya, tadi saya sudah sebutkan bahwa penilai itu ada tiga dasar. Dia harus punya kompetensi, dia punya kode etik, dan dia harus tahu standar, gitu ya. Dan kalau kita bicara kompetensi, itu yang mengeluarkan adalah MAPI, Bapak Ibu. MAPI itu adalah organisasi tunggal profesi penilai di Indonesia yang diakui oleh pemerintah ya. Tidak ada organisasi penilai lain selain MAPI. Untuk penilai hanya MAPI saja, dan MAPI ini membuat standar kompetensi dalam bentuk pendidikan. Jadi kalau mau jadi penilai supaya dia memiliki kompetensi, maka harus mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh MAPI, gitu ya. Nah, dalam pendidikan ini dibuat berjenjang, dimulai dari MAPI, MAPI P, MAPI T, dan MAPI yang bersertifikat sekarang ini. Dan pendidikannya juga pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan USP. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, lalu pendidikannya apakah mendaftar ke MAPI atau bagaimana? Saat ini, pendidikan untuk penilaian itu sudah menggandeng perguruan tinggi MAPI, gitu ya. Selain pendidikan designasi yang diselenggarakan oleh MAPI sendiri,
MAPI juga menggandeng beberapa universitas untuk pendidikan yang setara dengan S1 atau D4. Itu ada, kalau di Jogja ada di DIB, Sekolah Vokasi UGM, itu di jurusan manajemen penilaian properti, gitu ya. Ketika lulus nanti akan mendapatkan sarjana terapan, gelarnya, dan kompetensinya setara dengan PLP 1 atau pendidikan lanjutan penilai pertama dan pendidikan dasar standar. Jadi lulus dari DIB biasanya akan setara dengan itu. Nah, kalau ingin melanjutkan lagi, Bapak Ibu bisa mengambil di S2. Atau kalau sudah yang S1, Bapak Ibu bisa ngambil S2. Ini terbuka untuk semua background S1. Pak, saya backgroundnya sosial, saya backgroundnya bahkan ada yang teknik antropologi, misalkan bisa nggak daftar di MEP? Bisa. Nanti akan mengikuti kelas matrikulasi terlebih dahulu. Dan ketika lulus akan mendapatkan gelar S2. Kemudian selain itu juga bisa masuk ambil kelas profesi, kelas sertifikasi sampai nanti langsung menjadi MAPI certified, gitu ya. Ketika lulus, nah, itu di MEP UGM mungkin untuk itu. Kalau Bapak Ibu ngambil designasi MAPI, ini adalah seperti pendidikan profesi yang di luar pendidikan formal, gitu ya. Ini nanti kelas-kelas khusus. Nanti Bapak Ibu bisa ambil yang pertama kelas dasar PDP 1 untuk bisa mencapai MAPI P. Itu nanti Bapak Ibu bisa ngambil PDP 1, PDP 2, dan PDS. Kalau lulus ingin menjadi MAPI T, Bapak Ibu bisa ambil PLP 1, PLP 2, dan PLS. Ketika lulus lagi, saya ingin jadi penilai publik, maka harus ambil USP. Dan setelah itu selesai, Bapak Ibu mendapatkan kompetensi, itu harus dijaga. Jadi setiap tahun itu seorang penilai harus punya CPD point, Bapak Ibu, SKP, gitu ya. Jadi mengumpulkan CPD point untuk memelihara kompetensinya. Di dalam Kementerian Keuangan sudah diatur. Jadi penilai harus tetap menjaga kompetensinya melalui yang namanya pendidikan non-designasi. Ini adalah nanti setiap tahun ada beberapa PPL yang bisa dipilih oleh penilai publik untuk mempertahankan kompetensinya. Jadi setiap satu PPL ada 4 CPD misalkan. Setahun targetnya adalah 25 CPD. Jadi penilai publik harus mengumpulkan 25 CPD poin. Maka kalau satu PPL sehari itu 4 poin, maka seorang penilai harus mengikuti kursus atau mengikuti pendidikan selama setahun itu bebas memilih itu paling tidak 6 ya. 6 sampai 7 kali ikut seminar atau ikut workshop di PPL tadi supaya standar kompetensinya tetap bisa dijaga. Nah, itu kalau kita bicara pendidikan. Nah, kemudian kalau izin praktiknya itu dikeluarkan oleh P2PK, Bapak Ibu, itu adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan. Gitu ya. Sekarang ada Direktorat Jenderalnya baru, itu yang mengeluarkan izin praktek. Setelah penilai punya standar kompetensi, maka penilai dengan riwayat jam kerja sudah pernah terlibat proyek ini, itu untuk mendaftar izin praktek. Kemudian nanti P2PK akan melihat, oke, ini sudah sesuai kompetensi, kita bisa keluarkan izin prakteknya. Gitu ya. Ini yang mengeluarkan adalah P2PK untuk izin praktek penilai publik. Nah, itu adalah tentang penilai, Bapak Ibu. Jadi, kalau ingin lebih detail nanti bisa Bapak Ibu cermati di slide yang akan dibagikan setelah acara ini selesai oleh panitia, gitu ya. Jadi cukup panjang untuk menjadi seorang penilai. Nah, ruang lingkup penilaian itu juga beragam, Bapak Ibu, yang bisa dilakukan penilaian lalu apa, begitu ya. Kerjaannya apa dengan pendidikan yang begitu, tahapan yang begitu panjang untuk menjadi seorang penilai dan penilai publik, punya izin praktek, itu apa saja bisa dilakukan. Di sini saya coba cantumkan mulai dari penilaian, kemudian mulai dari manajemen aset, sampai ke pengawasan proyek. Dan sekarang yang terbaru ditambah boleh menjadi broker properti untuk penilai di Indonesia, boleh membuka jasa broker properti, gitu ya, atau perantara jual beli itu diperbolehkan. Nah, untuk manajemen aset itu juga banyak sekali, bisa berupa
kajian-kajian gitu ya, baik itu kajian berupa kajian HBU, kemudian pengawasan proyek dan membuat analisis untuk kelayakan studi kelayakan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh seorang penilai cukup beragam gitu ya. Jadi tidak melulu hanya mungkin ada yang masih berpendapat penilai itu nanti cuma menilai saja ya kerjaannya. Tidak, Bapak Ibu. Jadi cukup cukup panjang, cukup lebar tentang pekerjaan yang bisa diambil seorang penilai gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebaran penilai seperti biasa karena pusat perekonomian Indonesia itu terletak di Jawa, maka sebagian besar penilai itu juga berkedudukan di Jawa. Di luar Jawa ada beberapa tapi tidak banyak. Dan ini terus bergerak begitu ya. Karena juga penilai ada sebagian yang kemarin sudah karena usia, karena sakit, ada yang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa begitu ya. Kemudian ada penilai baru dan ini terus bergerak. Jadi beberapa penilai juga sudah mulai ke tanah Papua gitu ya. Tidak hanya satu sekarang kalau nggak salah sudah 2 atau 3 ada penilai di sana. Kemudian di beberapa daerah lain gitu ya. Jadi ini terus bergerak data ini, tapi sebagian besar penilai ada di Jawa, terutama di Jakarta. Jadi semua hampir sebagian besar penilai ada di terkonsentrasi di wilayah itu gitu ya. Nah, tapi lingkup kerjanya penilai itu adalah nasional, Bapak Ibu. Jadi kalau penilai publik yang P, umum, properti umum, dan bisnis, itu lingkup kerjanya adalah nasional. Tapi kalau penilai publik yang sederhana atau properti sederhana, itu lingkup pekerjaannya dibatasi oleh provinsi. Jadi kayak notaris itu ya. Notaris itu provinsi, tapi kalau PPAT kabupaten, gitu ya. Nah, kalau penilai ketika dia penilai publik tapi kompetensinya properti sederhana, maka dia tidak boleh lebih dari provinsi batasnya. Jadi nggak boleh misalkan kalau saya di Jogja, saya PS, saya nggak boleh punya pekerjaan yang ada di Jawa Tengah. Asalnya di Jawa Tengah nggak boleh, saya nggak bisa lewat. Gitu. Tapi kalau saya penilai publik full, penilai properti full, gitu ya, saya wilayah kerjanya dari Sabang sampai Merauke, nasional. Saya bisa kerjakan di semua wilayah. Gitu. Nah, lalu acuan profesi penilai Indonesia itu apa? Gitu ya. Kalau kita boleh bagi dua juga, sebenarnya kutub penilaian di dunia itu ada dua, gitu ya, yang diinisiasi oleh Inggris dengan negara-negara persemakmurannya dan Amerika. Di Inggris kita biasa kenal penilai itu sebutannya valuer. Ya, kalau di Amerika lebih dikenal dengan istilah appraiser. Dan keduanya hampir sama, gitu ya. Lingkup pekerjaannya saja mungkin agak sedikit berbeda, tapi sebagian besar sama karena si pekerjaannya sama, gitu ya. Yaitu menilai. Gitu. Nah, kalau pertanyaan di Indonesia lalu ikut kutub yang mana, Pak? Biasa di Indonesia itu budaya meramu itu kental gitu ya. Jadi kalau bisa digabung kan lebih bagus Pak, diambil yang positifnya, yang jelek, yang kurangnya nggak usah kita tinggalkan saja. Nah di Indonesia juga gitu. Jadi Indonesia mengacu kepada dua kutub ini, gitu ya. Dengan kita mengacu kepada IVSC itu adalah International Valuation Standard Committee yang mengeluarkan IVS. IVS itu adalah International Valuation Standard yang itu diadop ke SPI, ke Standar Penilaian Indonesia. Jadi Indonesia mengadop standarnya ke IVS. Jadi ya SPI Indonesia ini sudah bisa diterima oleh internasional karena SPI kita juga mengadopnya ke IVS. Gitu ya. Nah, SPI itu apa, Pak? Mohon maaf, apakah saya terlalu cepat dalam menyampaikan pemaparan? Mohon konfirmasi. Mas Gagas, apakah saya terlalu cepat dirasa? Tidak, Pak. Masih aman Ya, sih, ya, Pak. cukup ya. Bapak Ibu kalau kalau ingin protes Pak terlalu cepat, silakan ya. Kita interaktif. Saya mohon izin untuk kita diskusinya interaktif saja, gitu ya. Iya, boleh, Baik. Pak. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya SPI-nya itu apa ya? Mungkin Bapak Ibu sudah punya, sebagian yang ada di sini mungkin sudah punya SPI, gitu ya. Nah, kalau kita lihat SPI, wujudnya seperti ini, maaf, wujudnya seperti ini, itu disusun oleh yang namanya KPSPI, ini adalah salah satu eh, chamber di MAPI yang mengurusi penyusunan standar dan kode etik, gitu ya. KPSPI itu singkatan dari Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. Nah, isinya
kalau kita boleh bedah, isi SPI sebagian besar ini saya bagi jadi 5, dan memang dibagi 5 gitu ya. Isinya adalah tentang kode etik, atau singkatannya KEPI, Kode Etik Penilaian Indonesia, kemudian ada konsep dan prinsip umum penilaian, kemudian ada jenis properti, dan isi standar penilaian di situ. Standar ini ada standar umum, standar penerapan, standar teknis, dan pedoman penilaian atau PPI. Dan yang terakhir adalah daftar istilah atau glossary yang dipergunakan di SPI ini. Nah, kalau kita bicara dasar nilai, maka biasanya akan merujuknya ke standar umum. Di situ ada dasar nilai pasar dan nilai dasar nilai selain nilai pasar, gitu ya. Nah, itu kalau ingin membuka SPI, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di MAPI. Bapak Ibu bisa pesan secara online di MAPI. Nggak tahu dulu di Gramedia mungkin ada ya. Sekarang saya kurang tahu apakah masih ada di Gramedia apa tidak, gitu ya. Atau bisa beli di sekretariat MAPI DIY. Sekretariat MAPI itu sekarang ada di kampus DEB UGM, di Sekolah Vokasi UGM. Itu sekretariat MAPI ada di situ. Bapak Ibu bisa beli atau mendapatkan SPI di sana, gitu ya. Kalau ingin melihat lebih dalam apa sih isi SPI itu, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa ilmu penilaian itu dimulai dari luar negeri, dari Inggris, negara-negara Commonwealth-nya, kemudian dari Amerika, di mana di sana itu harus kita akui bahwa secara pengaturan tata kotanya lebih baik, gitu ya, sudah lebih maju dari kita, zonasinya sudah lebih baik. Ketika dibawa ke Indonesia, maka itu mengalami beberapa benturan. Dan benturan-benturan itu yang dihadapi oleh penilai-penilai sekarang yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Tidak terkecuali, itu semuanya mengalami. Mulai dari payung hukum utama, belum punya undang-undang profesi, gitu ya. Akibatnya apa, Pak? Kalau belum punya undang-undang, ya penilai akan dengan sangat rentan menghadapi masalah hukum, gitu ya. Karena undang-undang perlindungan terhadap profesi itu belum ada, masih baru setingkat PMK, gitu ya. Kemudian terkait dengan keterbatasan informasi data, ini juga dihadapi oleh semua penilai, gitu ya. Di Indonesia itu data properti tertutup. Mungkin karena orang Indonesia ini juga rendah hati, gitu mungkin ya. Jadi kekayaannya nggak ingin dilihat orang, gitu ya. Jadi tertutup. Ketika transaksi pun kalau bisa jangan diketahui orang, gitu ya. Nah, kalau di luar negeri kan harus terbuka. Ketika transaksi semuanya harus tercatat dan itu terlisting, gitu ya. Jadi setiap transaksi yang baru akan terlihat dan itu bisa diakses, tapi aksesnya terbatas ya. Tidak bisa akses semuanya. Misalkan si A transaksi, maka identitas A mungkin tidak akan dipublish. Yang dipublish adalah objeknya. Di situ sudah terjadi transaksi seluas ini dengan nilai sekian, gitu ya. Tapi publik nggak bisa lihat ini siapa sih yang beli, nggak bisa lihat, gitu ya. Dibatasi, gitu ya. Itu yang terjadi. Kalau di kita belum ada tuh, ya. Kita bisa dapat mungkin di BPHTB, ya, di BPHTB kalau kita ingin cari. Tapi juga orang BPHTB, orang Badan Pendapatan Daerah mungkin bertanya, apa kepentingan Bapak tanya, gitu ya. Karena kita memang informasi itu informasi yang secara undang-undang merupakan rahasia, gitu ya, tidak boleh dibuka. Termasuk NJOP, kalau nggak ada kepentingan ya tidak boleh dibuka oleh Badan Pendapatan, gitu ya. Kemudian belum terciptanya standarisasi data. Di Indonesia kalau kita bicara tata guna lahan ya susah, gitu ya. Kita bicara zoning susah. Kemudian kita bicara kualitas data yang absurd, untuk data yang sama diakses dua penilai, misalkan dua penilai mengakses data yang sama, informasi yang keluar bisa berbeda, gitu ya. Belum lagi kalau diakses sekarang dan besok pagi atau keesokan harinya, informasinya bisa berbeda, informasi yang keluar, gitu ya. Kemudian juga terkait legalitas data, belum ada lembaga yang mengeluarkan data resmi, sehingga data pembanding itu sangat dengan mudah itu diperdebatkan. Ya, data pembanding itu penilaian, maksud saya. Nah, karena datanya belum, legalitasnya belum ada lembaga yang bisa mengeluarkan secara resmi, gitu ya. Masih berupa data primer. Kalau kita bicara data primer, data yang diperoleh langsung, ya itu tadi kualitas data masih absurd, satu penilai dengan penilaian yang lain, bahkan untuk data yang sama pun di objek yang sama, data pembanding yang sama, itu bisa informasi yang diperoleh bisa berbeda. Satu bilang ini kemarin saya beli 1 juta,
Ada penilai lain tanya, kemarin beli berapa Pak? 1,5. Nah, itu. Jadi nggak karu-karuan gitu ya informasinya. Kita harus punya kemampuan bagaimana menggali informasi yang benar gitu ya. Nah, itu kemampuan lebih penilai di Indonesia itu. Jadi memastikan bahwa data yang kita peroleh di lapangan itu meyakinkan. Nah, itu yang terjadi dan kalau kita bicara lanjutannya, jadi properti kalau di standar itu digolongkan menjadi 4 besar. Jadi properti real, properti personal, bisnis, dan hak kepemilikan finansial. Dan kalau mau di breakdown lebih dalam lagi, properti real itu apa saja ya? Oh, tanah dan bangunan serta fasilitas yang melekat. Gitu. Kemudian kalau properti personalnya itu apa saja ya? Bagi dua juga, aset berwujud dan tak berwujud. Kalau berwujud itu mesin dan peralatan, furniture, kendaraan bermotor, gitu ya. Kalau Bapak Ibu bertanya, lalu bedanya apa Pak aset personal properti berwujud dengan properti real? Kalau properti real itu dia menancap pada bumi, dia immobile Bapak Ibu, nggak bisa dipindahkan. Jadi tanah dan bangunan dan fasilitas yang melekat pada bangunan itu dia masuk personal ke properti real. Tapi kalau dia asetnya berwujud tapi bisa dipindahkan, mobil, laptop, furniture, maka dia masuknya ke personal property yang tangible, yang berwujud. Gitu ya. Kemudian ada personal property yang tak berwujud, goodwill, patent, merchandise, merchandise, franchise, kemudian hak cipta, itu semua masuk ke yang intangible atau sekarang dikenal dengan intellectual property, ya, IP. Kemudian ada bisnis atau badan usaha, itu di situ kita kenal perusahaan, ya kita misalkan mau beli usaha tertentu atau beli sebuah badan usaha, nah itu yang menilai adalah penilai bisnis tadi. Itu masuk ke dalam kategori penggolongan propertinya bisnis. Yang jatuhnya ke saham, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kepemilikan finansial, itu adalah saham, deposito, dan piutang usaha atau hak sewa juga masuk di situ. Nah, pertanyaannya lalu Pak, pembagiannya gimana? Ini adalah pembagiannya. Penilai properti bisa menilai properti real dan personal property yang tangible, yang terlihat. Gitu ya. Lalu penilai bisnis itu bisa menilai badan usaha, hak kepemilikan finansial, dan personal property yang intangible. Terkadang ada irisan, Bapak Ibu. Kita menilai aset yang dia terkandung intangible di situ. Misalkan kita menilai hotel, gitu ya. Hotel itu dalam dalam penilaian dimasukkan dalam kategori properti bisnis khusus. Karena selain tanah dan bangunannya, hotel itu di dalamnya juga ada intangible asetnya berupa merek, kemudian potensi menghasilkan pendapatan. Nah, itu ada di dalamnya. Ketika kita menilai hotel sebagai satu kesatuan, PBK, itu bisa dilakukan penilai properti langsung. Tapi kalau di breakdown, mulai di breakdown, tanahnya berapa, bangunannya berapa, lalu intangible asetnya berapa. Nah, itu penilai properti nggak boleh menilai intangible asetnya. Harus melibatkan penilai bisnis. Gitu ya, karena yang bisa menilai intangible aset hanya penilai bisnis. Meskipun secara logika, loh, Pak, bukankah mudah ya Pak ya? Ketemu hotelnya utuh, PBK-nya utuh, kemudian dikurangi tanah, dikurangi bangunan, ketemu intangible-nya kan? Gitu ya. Tapi dalam standar intangible aset itu hanya bisa diopinikan oleh penilai publik yang bisnis, gitu ya. Jadi kita harus menggandeng benar bisnis. Kalau ingin memisahkan, tapi kalau tolong dinilai hotelnya, gitu ya, sebagai satu kesatuan investasi, penilai properti bisa menilai sebagai properti bisnis khusus. Tidak perlu melibatkan penilai bisnis, gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke tahapan penilaian, Bapak Ibu. Seorang penilai properti atau seorang penilai publik itu dalam dalam pekerjaannya itu apakah ada tahapan-tahapannya? Ada. Gitu ya. Dalam SPI disebutkan yang pertama penilai properti itu harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Tidak boleh asal menilai. Gitu ya. Ketika kita mendapatkan informasi dari klien, Bapak Ibu, Bapak saya minta tolong dong dinilaikan aset saya. Maka seorang penilai wajib memahami konteks penilaiannya dulu. Maka yang pertama dilihat adalah kenali dulu pemberi tugasnya siapa, begitu ya. Karena itu dalam standar pengendalian mutu di dalam KJPP itu biasanya kita punya bank data riwayat klien, Bapak Ibu. Jadi klien-klien yang dalam tanda kutip agak aneh gitu ya, agak beda, kemudian nakal gitu, kita standain. Jadi ketika akan melakukan apa permohonan penilaian kita sudah ada warningnya gitu ya.
Kemudian yang kedua, yang penting juga kita pahami dulu maksud dan tujuannya apa. Bapak Ibu menilai itu apa? Kita tanya gitu ya. Jangan asal ya pokoknya dinilai gitu ya. Tapi ditanya dulu maksud tujuannya apa. Untuk jual beli kah atau untuk apakah ditanya. Dan harus jelas. Dan pemberi tugas atau klien itu wajib menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau tidak mau, pokoknya saya mau dinilai aja Pak. Nah, itu penilai bisa menolak. Secara etik ya, secara etik harus menolak. Karena maksud dan tujuan penilaian nggak jelas. Nanti berakibat pada opini nilainya juga akan bias nanti. Gitu ya. Jadi dampaknya ke sana. Jadi daripada opini nilainya bias, membingungkan, menyesatkan, ditolak saja penugasan-penugasan untuk maksud dan tujuannya nggak jelas seperti itu. Gitu ya maksudnya begitu. Kemudian dari situ kita bisa menentukan dasar nilainya apa, tanggal penilaiannya kapan, gitu ya, sampai menentukan asumsi dan syarat pembatasnya apa. Itu kalau kita bicara konteks penilaian. Kemudian setelah itu kita bisa memulai inspeksi atau investigasi untuk memahami karakteristik objek penilaian dan pasar propertinya. Jadi penilai dalam menilai itu wajib melakukan inspeksi dan investigasi lapangan. Tidak boleh menilai dari kantor saja, dari foto saja, gitu ya. Tidak berkunjung ke tempatnya atau berkunjung ke objek, melihat langsung objeknya. Kalau tidak dilihat tidak boleh. Harus inspeksi, gitu ya. Penilai harus melakukan tahapan itu. Kemudian setelah itu, setelah selesai inspeksi, data didapat, maka mulailah dilakukan analisis. Analisisnya dilakukan secara pasarnya seperti apa, kita lihat pasarnya, dan lihat objeknya itu menggunakan perspektif HBU. Ini merupakan tahapan yang krusial dalam penilaian, karena itu yang nanti akan menentukan opini nilai saya seperti apa, gitu ya. Nanti di akhir pemaparan saya akan saya tunjukkan contoh analisis HBU-nya, gitu ya. Kemudian setelah itu kita baru menentukan metodenya. Pendekatannya pakai apa yang cocok untuk objek seperti ini, maksud dan tujuan seperti ini, dasar nilai seperti ini, kita pakai pendekatan yang apa ya? Ya, pendekatan ada tiga, income, market, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Itu yang umum digunakan. Kemudian setelah itu, baru kita masuk ke membuat opini. Nah, opini ini juga untuk seorang penilai membutuhkan alat kontrol ya, supaya benar-benar meyakinkan bahwa opini saya ini saya bisa pertanggungjawabkan, gitu ya. Nanti kita coba lihat satu persatu tahapan-tahapan itu. Nah, kalau dilihat dari eh, tadi apa tahapan-tahapan tadi, kita mungkin bisa buat skema seperti ini, gitu ya. Di mana untuk kita bisa memahami tentang nilai, maka seorang penilai itu juga harus memahami dua sisi. Tadi di awal juga saya sebutkan dari sisi investor, sisi pemilik aset, sama kalau kita menilai itu ya kita harus pahami dulu karakteristik penjualnya siapa, pembelinya seperti apa. Gitu ya. Dari situ nanti kita bisa masuk ke tahapan kita pahami regulasinya dan kita pahami objek penilaiannya, gitu ya, supaya kita bisa memahami pasarnya secara utuh. Dan sekarang itu tidak cukup, Bapak Ibu, karena seiring dengan perkembangan zaman, terutama akhir-akhir ini, kurang lebih kita 5 tahun terakhir ya, kita menghadapi beragam sekali dinamika, di mana faktor eksternal itu semakin signifikan dalam mempengaruhi nilai, gitu ya, terkait dengan perkembangan digitalisasi atau disrupsi digital, kemudian variabel ketidakpastian, ditambah lagi perubahan karakteristik dari pelaku ekonominya, perilakunya berubah. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu perubahannya seperti apa, yang itu berkaitan atau mempengaruhi opini sebuah penilai, gitu ya. Dan ini terutama terkait dengan perkembangan teori ekonomi terbaru ya. Ini coba di-capture oleh teori-teori yang terbaru. Nah, untuk bisa mengenalnya, kita akan mulai dari dasar nilai, gitu ya, dalam penilaian. Mungkin Bapak Ibu eh, ada yang sudah tahu nilai pasar, gitu ya, nilai selain nilai pasar, gitu ya. Tapi juga banyak sekali yang menganggap nilai itu ya pasar. Pokoknya nilai itu ya pasaran, gitu ya. Ada disebut wajar, nilai pasaran yang wajar dan berkembang seterusnya. Pokoknya itu intinya wajar, gitu ya. Nah, di dalam SPI, nilai itu sudah baku dalam penyebutannya, Bapak Ibu. Tergantung maksud dan tujuannya.
Jadi nggak ada namanya nilai pasar wajar di SPI itu tidak ada. Ya, walaupun maksudnya mungkin nilai pasar yang wajar, maksudnya begitu. Tapi kalau istilah nilai pasar wajar dalam SPI nggak ada. Adanya nilai wajar atau nilai pasar. Nilai wajar itu khusus untuk laporan keuangan dan itu masuk ke SPI ke 102 nilai selain nilai pasar. Dan nilai pasar itu sendiri ada di SPI 101. Gitu ya. Nah, kita lihat dari skema ini, nilai pasar itu digunakan ketika dia terkait dengan kebutuhan meraih profit atau optimalisasi. Dan itu berlaku dan diterima secara umum. Tapi kalau kita bicara nilai selain nilai pasar, biasanya itu terkait dengan penilaian yang tidak selalu dikaitkan dengan kebutuhan meraih profit atau usaha optimalisasi dan tidak selalu terkadang itu harus diterima secara umum. Jadi maksudnya bicara secara umum gimana? Kita mendasarkan opini kita pada perspektif dari investor, gitu ya. Terkadang kita harus berbuat seperti itu. Itu untuk nilai selain nilai pasar. Misalkan nilai investasi. Nilai investasi itu adalah opini nilai yang dikeluarkan dengan asumsi-asumsi yang dari investor, Bapak Ibu. Bukan dari pasar. Jadi kalau kita diminta membuat nilai opini investasi, nilai investasi, maka kita tanya, Bapak strategi bisnisnya apa? Oh, saya mau buat ini, gitu ya. Maka analisis kita didasarkan atas itu, bukan atas yang berlaku di pasar secara umum. Karena perspektifnya adalah investornya, gitu ya. Nah, yuk kita bicara nilai selain nilai pasar. Walaupun banyak itu, saya sebutkan nilai selain nilai pasar itu ada nilai likuidasi, nilai pasar penggunaan yang ada nilai realisasi bersih, nilai realisasi bersih terbatas, nilai wajar, nilai sinergis, nilai khusus, dan seterusnya itu. Tapi kalau nilai pasar itu ada dua yang diatur di SPI. Nilai pasar itu sendiri dan nilai sewa pasar. Jadi hati-hati, nilai sewa itu ada dua, Bapak Ibu. Nilai sewa pasar dan nilai sewa. Kalau nilai sewa itu maksudnya ke SPI 102. Kalau nilai sewa pasar maksudnya SPI 101. Nah, hati-hati kalau misalkan ada daerah, kabupaten, kota mau membuat kajian atau penilaian tentang nilai sewa. Nah, itu nilai sewa nilai pasar, nilai sewa yang mana? Nilai sewa pasar atau nilai sewa. Karena nilai sewa itu tidak didasarkan atas pasar. Kita mengabaikan pasar dan bisa juga mengabaikan HPU. Karena apa? Didasarkan atas kesepakatan atau perjanjian yang berlaku. Gitu ya. Tidak didasarkan atas yang berlaku di pasar. Kalau yang berlaku di pasar, maka masuknya ke nilai sewa pasar. Emang ada, Pak, sewa yang berdasarkan ada, perjanjian berdasarkan itu ada. Jadi dia bisa menyewa lebih mahal dari pasaran karena ada perjanjian-perjanjian khusus yang membuat dia harus membayar lebih mahal, misalkan. Atau sebaliknya, membayar lebih murah karena perjanjian-perjanjian khusus. Nah, itu maksudnya nilai sewa, bukan nilai sewa pasar. Didasarkan atas perjanjian-perjanjian tersebut. Gitu ya. Oke, kita akan coba lanjut lagi kepada penerapannya. Nah, di dalam penerapan ini, dasar nilai ini, terkadang Bapak Ibu, kita bisa sampai harus menolak, gitu ya, menolak penugasan. Ketika memang eh, tidak klop antara pemberi tugas dengan eh, standar yang harus dianut oleh penilai, gitu ya. Misalkan kita bicara kalau di Jogja ini TKD ya, ada tanah kas desa, gitu ya. Datanglah seorang pemberi tugas, Pak, tolong dinilaikan nilai tanah saya. Untuk tujuan apa, Pak? Jual beli, Pak. Nah, penilai wajib melihat kalau anunya ya, Pak, melihat legalitasnya. Dilihat, loh, Pak, ini tanahnya tanah TKD loh, Pak. TKD itu nggak bisa diperjualbelikan, gitu ya. Apalagi terkait undang-undang keistimewaan. Jangan diperjualbelikan. Untuk kita mengerjasamakan dengan pihak ketiga pun, itu harus izin gubernur loh, TKD itu, kalau di Jogja ya. Nggak boleh dijual belikan. Tapi pemberi tugasnya pokoknya saya mau dijual. Nah, pada konteks itu, secara etik, penilai bisa menolak. Karena itu melanggar legalitas. Gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, loh Pak, berarti eh, pada kasus-kasus tertentu ada objek yang sebenarnya dia tidak bisa dinilai secara wajar, secara apa? Secara umum, gitu ya. Misalkan kalau kita bicara Borobudur, gitu ya. Borobudur itu nilainya gimana, Pak? Bisa nggak kita pakai pendekatan-pendekatan income? Borobudur income-nya dari mana? Dari parkiran, gitu ya. Kan ya berarti income-nya Borobudur dari karcis masuk Borobudur, dari parkiran Borobudur misalkan. Padahal nilai Borobudur itu kan
heritage dia, warisan luhur budaya bangsa. Lalu untuk mengcapture intangible-nya gimana itu? Warisan budaya bangsa satu-satunya di dunia, ya bisa kita pakai income biasa. Nah, nanti perspektifnya berbeda. Maka kita menggunakan pendekatan yang tidak berdasarkan pasar dengan metode khusus. Ya, nanti akan saya coba singgung tentang hal itu. Lalu kita mengenal pendekatan dan metode penilaian. Setelah tadi kita coba kenali dasar nilai, kita coba masuk ke Pak Robi, mohon pendekatannya. izin Pak. Ya, silakan, Mohon izin Mas. Pak, untuk pemaparan materinya sisa 15 menit lagi Pak. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya Pak. Baik, siap. 15 menit. Saya Terima sudah kasih Pak. coba hitung, Mas. Kan itu saya ngebut, Mas. Sip. Ya, mohon maaf kalau agak ngebut ya, Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat dari pendekatan penilaian, gitu ya, Bapak Ibu kenal ada 3 pendekatan: pasar, pendapatan, dan biaya. Nah, untuk memilihnya juga apa? Kita semua tidak boleh asal memilih, gitu ya. Ada tahapannya, ada hierarkinya. Yang pertama, pendekatan pasar dulu. Kita bertanya, ada pembandingnya nggak? Kalau tidak ada pembandingnya, maka nggak bisa kita pakai pendekatan pasar. Gitu ya. Kita lanjut ke pendekatan pendapatan. Dia berpotensi menghasilkan pendapatan enggak? Kalau iya, kita bisa pakai pendekatan pendapatan. Kalau tidak ada pasarnya, tidak berpotensi menghasilkan pendapatan, maka kita langsung lanjut ke hierarki ketiga. Baru kita pakai pendekatan biaya. Gitu. Nah, itu untuk secara hierarki. Nah, kemudian akan bertanya contoh-contoh apa sih Pak objek bisa pakai pendekatan pasar seperti ini. Tanah yang luasnya tidak terlalu luas, gitu ya. Mungkin 300 meter persegi, perumahan yang banyak banyak jenisnya, gitu ya. Kemudian ruko, itu kita bisa pakai pasar semua Bapak Ibu, karena pembandingnya ada. Kemudian membandingkannya juga tidak boleh asal membandingkan, gitu ya. Misalkan kita disuruh nilai rumah ini, kita dapat 4 pembanding dengan ragam seperti ini, maka tidak bisa kita menilai, gitu ya. Karena akan adjustment-nya akan jauh sekali, gitu ya. Sehingga kita harus mencari data yang sebanding untuk bisa menghasilkan penilaiannya, hasil yang baik. Kemudian yang berdasarkan pendapatan ini juga ada rumah walet, rumah sakit, hotel, gitu ya, mall, pom bensin. Nah, kita akan bertanya, rumah walet dan rumah sakit itu apakah bisa didekati kayak pendapatan? Kalau rumah walet itu yang menghasilkan propertinya atau sarang burung waletnya yang dijual, gitu ya. Kalau sarang burung waletnya dijual, nggak bisa kita pakai pendekatan pendapatan untuk gedung bangunan rumah waletnya. Sama rumah sakit. Rumah sakitnya itu rumah sakit yang kayak apa? Dia rumah sakit yang betul-betul orientasinya profit, gitu ya, sehingga dia bisa membuat estimasi sewa atas ruang-ruangannya, atau rumah sakit yang non-profit, rumah sakit daerah, gitu ya, yang dia sangat dipengaruhi oleh di luar properti. Misalkan ada dokter yang terkenal pindah dari rumah sakit itu pada rumah sakit itu ramai karena dokternya, gitu ya. Nah, kita harus pertimbangkan itu, sehingga kadang rumah sakit kita harus lihat rumah sakitnya seperti apa, termasuk dengan sarang burung walet. Nah, ini kita juga harus lihat, sehingga kita nggak bisa tuh pakai pendekatan pendapatan terkadang. Ya, kita harus pakainya biaya. Termasuk dengan tanah yang luas. Nah, tanah yang luas ini ya nggak ada pembandingnya, kita nggak bisa pakai data pasar, maka kita harus putuskan tanah yang luas ini nanti pengembangannya cocok tuh apa. Dihitung, nanti kalau jadi dijual, dikurangi biaya-biaya untuk mewujudkan itu, jadilah land residualnya. Jadi nilai sisa tanahnya itu menggambarkan indikasi nilai tanahnya. Dan ini membutuhkan analisis HBU, gitu ya. Sama untuk properti yang unik, Bapak Ibu, ini juga sudah tidak ada data pasarnya, tidak menghasilkan potensi pendapatan karena memang bukan diperuntukkan untuk properti yang menghasilkan pendapatan, maka kita bisa pakai pendekatan biaya. Kita hitung biaya berapa besar pembuatannya, gitu ya, kurangi dengan penyusutannya. Dan ini yang properti-properti khusus, terkadang dengan ini kita nggak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang biasa. Yang pasar, pendapatan, biaya, kita harus pakai perspektif yang berbeda, di mana kita mengukurnya itu berdasarkan dengan willingness to pay. Kerelaan orang atau pengorbanan, orang rela berkorban berapa untuk bisa mencapai ke properti tersebut. Itu akan menggambarkan nilai ekonominya, gitu ya. Jadi kalau Borobudur ini ada pengunjung yang dari Amerika, dari Eropa, itu dihitung. Biaya untuk nyampe Borobudur ini berapa? Memakai traveling cost method, kemudian nanti dikapitalisasi, diregres, dan dikapitalisasi hasilnya. Gitu ya, kita hitung pakai seperti itu. Jadi nggak bisa kita pakai Borobudur, nanti yang tercapture hanya potensi pendapatan karcis masuk dan pendapatan dari parkir, gitu ya.
Borobudurnya sendiri nggak tercapture itu nilai historicalnya kalau pakai pendekatan pendapatan. Lalu kita coba mengenal analisis pasar properti, yang ini agak sedikit menarik, yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa di dalam penilaian itu kita harus memahami teori gitu ya. Di dalam teori ekonomi, mungkin yang Bapak Ibu sudah pernah di S1-nya ekonomi, akan mendapatkan namanya ekonomi aliran baku ini istilahnya ya. Mulai dari klasik, Keynes, neoklasik, ada New Keynesian gitu ya, sampai sintesis neoklasik baru, sintesis Keynesian baru. Ini yang Bapak Ibu pelajari di dalam ekonomi aliran baku. Nah, lalu ekonomika properti masuk di mana? Masuknya di aliran tidak baku, di mana di sini ada ekonomika kelembagaan yang baru, di mana kita melihat lebih dalam lagi agentnya, pelakunya siapa, lalu perilaku ekonominya bagaimana, gitu ya, supaya bisa menghasilkan hasil analisis yang lebih dalam menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Itu untuk kita bicara ekonomika properti, aliran yang kita sebut sebagai aliran tidak baku. Kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi, Bapak Ibu bisa baca di buku Ekonomika Properti yang di Gamma Press, di apa diterbitkan oleh Gamma Press gitu ya. Nah, tadi disebutkan dalam ekonomika properti itu sangat penting kita memahami kepemilikan. Di dalam properti pun kepemilikan itu menjadi isu yang besar gitu ya. Karena nilai itu ada karena kepemilikan. Tidak hanya pada fisik tanah, fisik bangunan saja, tapi tanah dan bangunan itu diikat oleh kepemilikan seperti apa. Itu yang menggambarkan nanti besarnya nilai. Jadi kalau kita nggak ada pengikat legalitasnya, ya nilai nggak bisa keluar di situ. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau nilai itu merupakan fungsi dari demand, utility, scarcity, dan transferability, maka kita bicara kepemilikan menjadi apa? Menjadi kontekstual gitu ya. Karena sebuah aset itu akan bernilai ketika dia bisa diperjualbelikan, dipindah tangankan. Dan kalau dipindah tangankan itu berarti bentuk legalitasnya harus jelas, dan kita juga harus paham konsekuensi atas bentuk legalitas tersebut, dan juga kita harus paham nanti pengelolaannya bagaimana dengan bentuk legalitas seperti ini gitu ya. Misalkan kalau kita bicara asetnya di atas HGB Pak, HGB-nya di atas pengelolaan, pengelolaannya di atas hak pakai, gitu ya, bukan HGB murni. Maka kita nggak bisa itu. Misalkan di situ ada mall yang berdiri di atas HGB, HGB-nya di atas pengelolaan, bukan HGB murni ya, pakai, maka kita nggak bisa itu mengasumsikan going concern mallnya. Maka di akhir periode sudah selesai udah. Jadi kalau kita menilai mall di atas HGB yang tidak murni, tinggal 5 tahun lagi haknya, maka nilai mallnya adalah 5 tahun itu, sisa. Beda kalau mallnya itu berdiri di atas HGB murni, maka kita bisa mengasumsikan mallnya itu going concern, kita bisa mengkapitalisasi. Akan sangat signifikan sekali nilai mallnya, gitu ya. Itu kalau kita bicara eh, pengaruh kepemilikan. Nah, kemudian pasar properti itu masuk pasar mana ya? Kalau kita bicara pasar persaingan sempurna sampai pasar monopoli, maka rentangnya pasar properti ada di antara pasar itu, di pasar oligopoli itu, dan sedikit mengiris ke monopolistik gitu ya. Itu adalah pasar properti. Kemudian kalau kita bicara nilai harga dan biaya gitu ya, harga dan biaya itu fakta, Bapak Ibu. Tapi nilai itu bukan fakta, nilai itu sebuah opini. Lalu, supaya nilai itu bisa menghasilkan nilai yang kredibel bagaimana? Ya ketika nilai itu disusun atas data-data fakta yang baik. Sehingga opini nilai kita akan lebih mencerminkan faktanya. Gitu ya. Walaupun tidak akan fakta tetap. Karena nilai itu adalah sebuah opini. Sehingga muncul, berarti kalau opini, Pak, setiap orang bisa beropini dong, Pak. Gitu ya. Nah, opini apa dulu? Kalau opini itu berhubungan dengan digunakan oleh pihak lain, laporan penilaian misalkan, ya nggak bisa. Karena tadi di awal saya sebutkan, penilai itu harus punya kompetensi, punya standar, dan harus mengetahui kode etik gitu ya. Tidak setiap orang bisa bicara opini nilai, terutama menghasilkan laporan penilaian. Nah, di dalam undang-undang penilaian, rancangan undang-undang penilaian, siapapun pihak yang mengaku berakting sebagai penilai tanpa punya kompetensi, punya memahami standar dan memahami kode etik, itu ada ancaman hukumannya. Jadi nggak bisa setiap orang mengaku sebagai penilai, intinya gitu ya. Nah, lanjutan kalau kita misalkan bicara harga, biaya, dan nilai, itu juga ada siklusnya Bapak Ibu.
Idealnya adalah biaya dengan harga lebih tinggi harga karena harga ada potensi untuk meraih profit. Dan nilai lebih tinggi dari harga karena itu mencerminkan potensi masa depan yang ditarik ke sini. Tapi ketika krisis itu berubah. Biaya tiba-tiba bisa sangat tinggi, recovery juga sama gitu ya. Nah, disinilah kita bicara siklus. Kalau kita bicara siklus, ada siklus properti atau property cycle, atau bisa orang sebutnya property clock, yang bentuk bundar, bundar itu Pak property Robi, clock. mohon izin Pak, Ya, untuk slide screen-nya masih sampai di mana, Mas? properti yang bisa dicari pembandingnya ya Pak? Waduh, sampai sana ya? Saya udah ngomong banyak sampai sana. Iya Pak, Baik-baik, sebentar, sebentar, sebentar. Sampai sini, sudah berubah belum? masih belum Pak. Belum. Sudah? Nah ini sudah Pak, Sudah berubah? sudah. Sudah berubah. Oke. Wah, ini sudah panjang lebar, tidak berubah ya. Berarti Bapak Ibu tadi bingung ya, saya ngomong apa gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Di tempat saya lancar, tapi ternyata di sana tidak lancar. Sudah sampai sini kelihatan Mas? Siklus Sudah properti? Pak, di siklus Sudah ya? properti. Oke. Saya lanjutkan. Nanti di materi slide ada kok Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau kita bicara siklus properti, maka kita coba bisa tangkap nih fenomena kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya. Ini sudah dialami semua penilai Bapak Ibu. Fenomena turunnya nilai ruko. Ini banyak penilai yang dimarahin sama pemilik ruko ini. Oh, namanya ruko kok turun gitu ya. Properti itu kan biasanya selalu naik. Bukankah properti itu investasi paling aman gitu ya? Di debat gitu. Nah, di dalam teori yang terbaru kita bisa menjelaskan sebetulnya mengapa nilai ruko itu turun gitu ya. Nilai ruko itu turun karena mengalami shock di dua sisi demand dan sisi supply Bapak Ibu. Demand itu perubahan karakteristik perilaku. Orang dulu kalau belanja modelnya ini ya, apa impulse buying. Impulse buying itu dari rumah nggak mikir apa-apa, jalan-jalan di pinggir jalan kok ada sesuatu yang buka baru, mampir beli gitu ya. Itu impulse buying. Zaman sekarang nggak perlu pergi-pergi Bapak Ibu, tiduran di sofa, gesek-gesek apa, geser-geser layar kita belanja bisa. Dari itu sehingga perubahan itu membuat orang tidak lagi banyak yang impulse buying gitu dari rumah aja gitu ya. Sehingga variabel lokasi itu tidak lagi mempengaruhi gitu ya zaman sekarang. Belum lagi dari sisi demand supply-nya, ruko-ruko terutama yang secondary market ya, ruko-ruko yang dijual itu menjadi tidak laku sehingga menambah beban supply mengakibatkan yang ruko-ruko baru jadi tidak laku, oversupply jadinya. Jadi kena shock di dua, demand dan supply-nya. Sehingga itu menyebabkan harga ruko turun. Itu akibat disrupsi digital, Bapak Ibu. Jadi perubahan perilaku konsumen itu berubah sejak ada disrupsi digital, gitu ya. Belanja online, semuanya itu. Nah, itu mempengaruhi properti. Nah, kemudian lalu dampak AB-nya apa? Kalau dampak penilai jika AB apa terhadap perubahan-perubahan itu, gitu ya. Dikiranya ini saya akan coba tampilkan data. Ini saya ambil data dari data kolaborasi penilai di Jogja di Jalan Kalaurang KM 13 sampai 14 ya. Di sini saya tampilkan data dari tahun 2019 di Jalan Kaliurang itu di pinggir jalannya itu 10 juta per meter gitu ya. Kalau kita pakai asumsi bahwa nilai tanah selalu naik ketika COVID, maka kita nggak pengaruh itu. Naik, naik terus. Jadi opini kita naik terus tuh. Karena nilai tanah nggak mungkin turun, Pak. Gitu ya. Kenyataannya Bapak Ibu, kalau lihat dari data kolaborasi tadi, data penawaran dan penjualan tanah turun Bapak Ibu. Mengikuti siklus ekonomi. Walaupun ada lag ya, ekonomi naik tidak langsung naik, atau pas ekonomi turun, properti juga nggak langsung turun. Biasanya ada lag-nya di situ. Tapi dia mengikuti. Nah, apa jadinya kalau kita terlalu percaya bahwa nilai tanah nggak mungkin turun? Maka di tahun 2022 itu, kita opininya 13 juta, misalkan, kita percaya di 13 juta, ternyata di pasarnya nggak nyampe 13 juta, sudah 5 juta turunnya. Gitu ya, kalau kita perhatikan pasar properti. Jadi ya, sekarang ini kalau bicara investasi yang aman, ya susah gitu ya. Bahkan terminologi risk free rate, suku bunga bebas hambatan itu sekarang berubah, nggak ada risk free. Adanya apa? Safe rate, aman.
bebas risiko itu tidak ada, adanya safe risk sekarang, gitu ya. Nah, lahan di Mayan ini kita lihat kenapa kok ada persepsi bahwa tanah nggak mungkin turun itu di masa lalu, ketika kita masih belum semaju sekarang, gitu ya. Penggunaan lahan itu untuk rumah tinggal, pertanian, peternakan. Tok. Kemudian ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, menyebabkan nilai lahan selalu naik. Satris paribus ya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman ada komersialisasi dan eksploitasi itu menambah keyakinan bahwa tanah nggak mungkin turun. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan kita sekarang mulai bertanya, apakah itu relevan sampai sekarang gitu ya. Maka kita lihat tanah dan lahan, karakteristiknya, lahan itu unik. Uniknya yang mendukung selalu naik itu apa? Lokasinya unik, dia tidak bisa dipindahkan, suplainya inelastis, durabilitasnya tinggi, tapi tidak liquid ya. Dan salah satu faktor yang penting bagi kehidupan manusia. Ini kalau kita bicara ekonomi lahan, ini yang menyebabkan lahan itu salah satunya naik gitu ya. Kalau bicara harga naik ya suplainya inelastis, penduduk tambah banyak, berarti akan meningkatkan demand gitu ya. Pasti harganya juga akan naik gitu. Lalu jika dikaitkan dengan hal ini, maka pendapatan lahan itu dibagi dua, secara gain dan yield. Tapi kondisi sekarang kita juga harus bertanya, apakah benar lahan yang nggak diapa-apakan itu akan selalu naik? Gitu ya. Kita berhubungan dengan apakah benar misalkan natalitas selalu lebih besar dari mortalitas, kelahiran selalu lebih tinggi dari kematian gitu, sehingga menyebabkan permintaan lahan akan terus bertambah. Kita akan lihat fenomena-fenomena. Termasuk yield-nya. Yield-nya itu lahan harus dikelola untuk bisa menghasilkan pendapatan gitu ya. Kalau gain tadi tinggal tidur naik sendiri. Tapi kalau yield kita harus kelola gitu ya. Nah, apakah benar sekarang misalkan butuh berapa lama untuk kita mengelola lahan itu dibandingkan dengan kalau kita investasikan di tempat yang sekarang lebih banyak itu alternatif investasi yang menghasilkan imbal hasil lebih besar, imbal hasil lebih cepat gitu ya. Tidak seperti zaman dulu. Nah, kita akan coba lihat fenomena-fenomena. Ini yang fenomena terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah melihat juga gitu ya, bahwa siapa yang menyangka sekarang sebuah negara itu mengalami krisis generasi gara-gara tingkat kelahiran lebih rendah dari tingkat kematian. Gitu ya. Itu zaman dulu nggak kepikiran Bapak Ibu. Zaman dulu itu biasanya generasi baru akan selalu tumbuh lebih cepat dari generasi yang meninggal gitu. Tapi sekarang terjadi itu dan itu sekarang didukung oleh budaya baru anak muda tentang pernikahan, paradigma pernikahan sudah berubah. Dan itu sudah melanda juga di Indonesia. Usia pernikahan semakin tinggi, ya, usia pernikahan semakin tua gitu ya. Orang menikah semakin tua. Belum lagi budaya Pak Robi, mohon mempunyai izin anak Pak, gitu ya. Ya, untuk silakan Mas. pemaparan materinya sisa Sudah sekitar selesai. 2 menit lagi ya Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, oke. Ya, bagi Bapak Ibu juga yang mau nanti bertanya, boleh disiapkan pertanyaannya, bisa langsung Ya, dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan. baik. Slide saya masih jalan, Mas? Masih Pak, Masih aman. ya? Oke. Nah, ini budaya-budaya ini yang mempengaruhi. Sehingga nilai tanah ya kita harus, atau nilai properti kita harus lihat siklusnya. Gitu ya. Apalagi ditambah era apa namanya? Ketidakpastian ke depan, semakin banyak variabel yang akan memicu ketidakpastian gitu ya. Dan itu terlihat di data gitu ya. Di data akan terlihat sehingga menyebabkan kalau kita bicara forecast ini, data historis di masa lalu itu mungkin signifikan ya. Sekarang menjadi menurun signifikansinya. Kalau kita bikin forecast, data historis itu mungkin tidak akan terjadi di masa depan karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian juga forecast jangka panjang juga akan mengalami apa penurunan presisi gitu ya, tingkat presisi. Ini yang terjadi kalau misalkan ini nanti diskusi saja waktu diskusi ya, saya akan munculkan data-data ini. Nah, kalau kita lihat ini siklusnya, nanti diskusi mungkin akan saya singgung. Nah, sekarang kalau HBU, kita masuk ke HBU, mungkin HBU ini pemaparan terakhir. Nah, kita bicara HBU ada dua, Bapak Ibu. Cara perspektifnya ya, HBU sebagai tanah kosong dan HBU sebagai tanah terbangun. Sebagai tanah kosong itu bukan berarti ketika tanah kosong, HBU-nya HBU vacant. Bahkan terbangun pun kita bisa pakai perspektif HBU vacant. Ketika pembangunannya atau pengembangannya itu tidak HBU, maka kita harus mengasumsikan tanah itu sebagai tanah kosong. Pengembangannya kita abaikan, kita nilai secara terpisah gitu ya.
sehingga tidak bisa dinilai satu kesatuan tanah sebagai lahan terbang. Kalau HBUS improve, itu kita perspektifnya adalah tanah dan bangunan sudah HBU, sudah optimal. Kita bisa nilai sebagai HBUS improve. Nah, ini mungkin nanti di diskusi, Mas, kita akan coba eh, paparkan lebih dalam tentang HBU, SPAKAN, dan HBU improve. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Gagas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, memberikan insight sekali ya Pak tentang penilaian aset properti. Ini tentunya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya, terutama dalam melakukan pengelolaan aset dari instansinya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, Pak Robi mungkin boleh istirahat terlebih dahulu Pak. Kalau misalnya mau minum gitu, monggo silakan. Ini saya mungkin ingin memberikan sedikit informasi juga mengenai fixed asset ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada di antara Bapak Ibu yang masih belum mengenal fixed asset begitu ya. Ini kami izin untuk share screen. Nah, jadi kami dari fixed asset, kami merupakan strategic business unit dari PT LPP Agro Nusantara. Khususnya ini kami bergerak di bidang manajemen aset dan juga optimalisasi aset. Boleh next? Di sini kami memiliki tiga pilar layanan utama, Bapak Ibu ya. Di yang pertama ada aset arranger, kemudian office building, dan juga optimalisasi aset. Nah, di office building ini kami mengoptimalkan aset-aset milik LPP Agro Nusantara, yaitu berupa gedung kantor begitu ya di Yogyakarta. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekiranya berminat untuk memiliki kantor di Yogyakarta, ini lokasinya cukup strategis ya. Nanti bisa langsung menghubungi kami. Kami juga melakukan optimalisasi aset dengan cara mengoptimalkan beberapa aset-aset kami berupa lahan, tanah kosong gitu ya. Ada rumah dinas juga yang kami terbuka begitu untuk berbagai macam skema kerjasama. Dan yang terakhir kami memiliki layanan yaitu Asset Ranger, di mana kami memiliki jasa konsultan untuk analisis HSN Basius. Jadi apabila tadi Pak Robi sudah menyampaikan juga bahwa analisa ISN base itu merupakan hal yang penting juga ya untuk pengembangan dan juga pengelolaan aset. Apabila Bapak Ibu nanti tertarik begitu membutuhkan jasa ini nanti bisa menghubungi kami, nanti bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu secara gratis Bapak Ibu ya. Jadi untuk konsultasi awal itu tidak harus langsung membayar seperti itu, nanti bisa melakukan konsultasi secara gratis terlebih dahulu. Kemudian kami juga sedang mengembangkan digital support untuk appraisal aset. Kemudian juga kami memiliki layanan virtual tour. Ini apabila Bapak Ibu punya aset dan siap untuk dikerjasamakan gitu ya, baik itu aset milik instansi, BUMN maupun aset milik OPD, pemerintahan daerah seperti itu, yang nanti ingin bisa dilihat secara lebih menyeluruh dengan virtual tour 360 gitu nanti bisa menghubungi kami. Kami juga memiliki platform fixed asset yang nantinya bisa digunakan Bapak Ibu untuk melakukan listing apabila memiliki aset yang siap untuk dikerjasamakan. Nah, kurang lebih seperti itu dulu Bapak Ibu ya untuk perkenalan mengenai fixed asset. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab bersama dengan Pak Robi. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan diskusi tanya jawab bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, instansi, dan juga pertanyaannya.
Baik, kita akan langsung izin ya Pak Robi ya. Ini sudah ada satu buah pertanyaan dari Ibu Ratna. Pak izin bertanya, bagaimana cara kita menilai atau menentukan harga sewa untuk ruko yang semakin ke sini semakin turun harganya nih Pak? Langsung ini, Mas. Iya Pak, monggo silakan. Ya, tadi di pemaparan saya sudah saya singgung gitu ya, walaupun tidak mendalam karena waktunya juga sangat singkat pemaparannya. Jadi kalau nilai kita menilai ruko, ruko itu masuk ke kategori sebenarnya properti yang bisa dicari data pembandingnya, gitu ya. Karena ruko ini banyak terdapat di mana-mana, gitu ya. Tinggal kita memilih data pembanding yang setara terhadap ruko itu, gitu ya. Kita bisa langsung bandingkan ke pasar sebetulnya. Tetapi ruko itu juga di sisi lain berpotensi menghasilkan pendapatan, gitu ya. Properti yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Nah, cuma potensi pendapatannya kita tidak bisa menetkan, gitu ya. Jadi membersihkan. Jadi kalau dalam potensi pendapatan itu ada dua, gross income dan net income, gitu ya. Kalau net income kita bisa dari gross income itu kita kurangi biaya-biaya sehingga hasilkan net, gitu kan. Nah, itu kita bisa net income, kita bisa kapitalisasi itu. Kapitalisasi itu syaratnya kan harus income-nya itu bersih, pendapatannya bersih gitu ya. Dan untuk membersihkan itu butuh biaya-biaya yang itu harus apa ya? Harus terpercaya. Datanya biasanya dia harus pernah diaudit gitu ya. Sehingga agak susah kalau kita menilai ruko, menilai kos-kosan gitu ya. Kan laporan keuangannya itu tidak teraudit biasanya. Nah, kita nggak bisa mendasarkan itu sebagai dasar untuk mengkapitalisasi. Walaupun itu berpotensi menghasilkan pendapatan gitu. Sehingga kita pakai metode yang namanya gross income multiplier, GIM, gitu ya. Kita bisa memultiplayerkan pendapatan kotor menghasilkan nilai properti. Nah, kita bisa pakai GIM. Kalau apa? Kita hitung dulu GIM multiplier kawasannya dulu. Jadi, GIM itu kan eh, V per I gitu ya. Nilai properti dikurangi dengan income-nya. Income-nya itu adalah income kotor setahun. Jadi sewa sewa kotornya setahun berapa? Itu yang menghasilkan multiplier. Nah, kita bisa pakai GIM atau pakai tadi pendekatan pasar. Kita bandingkan ruko yang setara kira-kira mana. Nah, itu kita pakai data pembanding yang setara. Nah, setaranya apa tidak? Tadi saya sudah singgung. Setaranya seperti apa? Baik secara kuantitas maupun kualitas. Kalau yang identik kan susah tuh. Kita cari pembanding yang identik sama persis itu susah kalau properti. Ya, kita bisa pakai pembanding yang setara. Itu mungkin metodenya pakai pasar atau pakai GIM, Bapak Ibu. Tapi kalau dikaitkan dengan yang menurun tadi ya, lalu kalau menurun bagaimana Pak nilainya? Ya memang kita kenyataannya sekarang menurun pasar Pak. Pasar itu ya, pasar apa? Ruko kalau kita lihat. Nah, menurunnya dari mana? Yang pertama kita bisa ukur ini nggak ada datanya. Bapak Ibu mau cari di BPS, mau cari di mana nggak ada tuh data data harga jual ruko nggak ada. Apalagi harga harga apa? Harga transaksi ruko nggak ada. Kita harus ukur sendiri. Kalau di lapangan kita ukur sendiri. Ketika kita bertanya, maka kita bisa bertanya mengukurnya yang pertama dari sisi kemampuan demand demand pasarnya. Kita coba ukur. Kita bertanya dijual berapa, maka kita harus ikuti pertanyaan kita itu. Sudah berapa lama ditawarkan, gitu ya? Harga tertingginya berapa, ya? Kapan terakhir dia di penawaran masuk? Nah, itu untuk data-data pertanyaan seperti itu yang kita nanti himpun untuk kita bisa mengukur kekuatan pasar. Ya, kalau kita lihat ruko-ruko di yang gampang di Jogja ya, ini Bapak Ibu semoga berasal dari Jogja semua ya. Sambil contoh di Jogja, di sepanjang jalan Ring Road Utara ya, itu banyak sekali ruko yang dijual. Dan itu umurnya dijualnya bisa lama itu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu nggak laku-laku gitu ya. Nah itu menjadi salah satu tolak ukur sebenarnya secara pasar ada yang salah nih. Maka kita tanya, dijual berapa? 1 miliar, Bapak Ibu. Misalkan saya sebut ya, 1 miliar. Sudah berapa lama, Bu? Ditawarkan, wah udah lama 4 tahun. Gitu ya. Penawaran tertinggi berapa, Bu? Oh, 500 juta. Itu kapan? 2 tahun yang lalu. Ah, berarti pasar memang sekarang meresponnya.
Harga 1 miliar itu memang terlalu tinggi gitu ya. Walaupun dulu investasinya mungkin tinggi gitu. Berarti pasar memang sekarang sudah tidak mendukung seperti itu. Itu salah satu contoh analisis pasar yang harus kita lakukan sebagai seorang penilai. Selain pendekatan-pendekatan tadi ya. Nanti data-data itu akan kita masukkan sebagai variabel penyesuaian dalam kita membuat analisis menggunakan pendekatan-pendekatan tadi. Mungkin gitu jawaban saya, Mas Firdaus. Terima kasih. Masih mute ya, Mas? Oke, mohon maaf Pak. Ibu Ratna, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan Pak. Izin bertanya Pak Robi, bagaimana menilai harga lahan yang luasnya kurang lebih 500 meter persegi yang menempel dengan makam, tapi dibatasi tembok 3 meter di daerah Widomartani, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta? Monggo. Ya, ya, ya. Ini kalau sudah dengan makam, itu ada embel-embel makam gitu ya. Nah, ini kalau orang terutama di kita gitu ya, di orang-orang eh, Indonesia secara umum, yang makam itu kan ibaratnya sebagai sebuah tempat yang harus dijauhi gitu ya. Karena ya dari kecil mungkin kita sudah apa ya, di dogma gitu ya. Tempat makam itu tempat apa roh halus lah atau apalah gitu ya, negatif gitulah. Sehingga terkadang itu menjadi variabel negatif terhadap nilai gitu ya. Dan kalau memang kita menilai ini kan kita menangkap pasar gitu ya. Ketika misalkan kita menilai di suatu daerah yang itu sudah tidak berlaku, Mas Gagas. Dan mohon maaf tadi Pak siapa ya? Pak siapa yang tanya tadi? Pak Wicaksono, Pak. Pak Wicaksono. Nah, Pak Wicaksono ini menjadi kontekstual Pak Wicaksono. Gitu ya. Jadi penilai itu kan menilainya berdasarkan pasar. Pasar itu menangkap fenomena yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita memakai data-data pasar, maka secara otomatis kita sudah menangkap fenomena itu. Akan terjadi berbeda jika konteksnya makam itu menjadi tidak hal yang negatif. Kalau kita berbicara makam yang sudah modern, gitu ya, San Diego Hills, gitu ya, itu orang nggak malah berkunjung ke situ, pesta di situ, menjadi bukan hal yang ruang yang negatif. Tapi kalau kita bicara pada konteks pasar di daerah yang masih menganggap kuburan itu adalah tempat yang sakral, yang mungkin kalau kita sebagai manusia masih hidup, kalau bisa menjauhi ya, karena itu dunia orang mati gitu ya, ya mungkin pasarnya akan berbicara seperti itu. Jadi kalau Pak Wicaksono menilai lihat konteks daerahnya Pak Wicaksono, kalau pasar menganggap itu hal negatif, maka itu pasti akan tercapture dalam data pembanding Bapak. Jadi Bapak gunakanlah data pembanding yang mendekati makam juga, jangan yang menjauhi makam. Atau kalau pun dapat data yang menjauhi makam, maka itu akan menjadi adjustment Bapak. Semakin menjauhi makam biasanya nilainya kan semakin tinggi kan gitu ya. Kalau mendekati mendekati makam, nilainya akan cenderung semakin rendah. Nah, itu kalau kita bicara data. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan. Saya mungkin bisa sharing, Mas Jagat. Mas Pak Wicaksono, mungkin apakah bisa menjawab pertanyaannya? Iya, sementara seperti itu. Tapi kalau kita mau tahu harga di pasar situ, berarti kita tanya ke yang terdekat ya, rumah rumah terdekat gitu. Ya, jadi ini terkait dengan kalau tanah 500 meter itu kan otomatis agak relatif mudah ya Pak ya, kita mencari data pembandingnya kan. Karena ya memang itu yang umum terjadi transaksi biasanya tanah tanah 500, 300 gitu ya. Nah, maka kita titik krusialnya adalah pada data pembanding, Pak. Tanah itu hanya bisa didekati dengan pendekatan pasar, dengan metode perbandingan data pasar, atau dengan teknik pengembangan lahan. Nggak bisa tanah pakai biaya, nggak bisa ya. Pakai income, pakai LDA namanya. Pendekatan pendapatan pakai metode LDA atau land residual. Ya. Nah, kalau bicara tanah 500, maka idealnya kita pakai pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar. Maka titik krusialnya Pak Wicaksono itu adalah kemampuan penilai dalam
memilih data pembanding yang dalam tanda kutip itu memenuhi unsur sebanding dan setara itu. Gitu ya. Jadi kalau kita menilai tanah yang kebetulan di samping kuburan, ya, maka kita usahakan cari pembanding yang terdekat, Pak. Yang pertama. Untuk kontrol, maka kita bisa buat kayak seperti ini ya, radius. Jadi kita lihat trennya di situ, Pak Wicaksono. Setelah kita dapat 3 pembanding, syukur-syukur lebih ya kita buat radiusnya. Semakin menjauh, apakah nilainya semakin baik dari pembanding itu, Pak? Nilainya semakin besar atau semakin mendekat, semakin murah gitu ya. Kita lihat itu. Jadi dengan pembanding-pembanding itu kita bisa mengadjustment sebenarnya nilai kita itu posisinya di mana gitu ya. Kalau kalau saya gitu biasa berpraktek, saya biasanya mencari pembanding itu kalau bisa yang di bawah sedikit dari objek kita ya, lebih jelek sedikit dan lebih bagus sedikit di atas objek kita. Jadi kalau dari konteksnya di tanah samping kuburan, maka saya akan buat mencari data pembanding yang dia menjauhi tanah kuburan dan sebisa mungkin mendekati kuburan. Maka saya akan punya range bahwa posisi tanah saya di mana. Adjustment saya akan lebih presisi, Pak. Gitu ya. Kalau biasanya ke tanah yang menjauhi kuburan dan mendekati keramaian, pusat aglomerasi, itu biasanya per meternya akan lebih tinggi. Gitu ya. Sehingga kita bisa buat adjustment besarannya berapa ya kalau di dekat kuburan. Gitu. Jadi titik krusialnya adalah pada pemilihan data pembanding, Pak Wicaksono. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak. Makasih, Pak Belinfong. Baik, terima kasih Pak Robi atas jawabannya. Ya cukup sulit juga ya Pak ya untuk menilai tanah yang lokasinya berdekatan dengan kuburan karena memang di Indonesia sendiri ada aspek budaya yang yaitu kuburan dinilai cukup horor begitu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa mempengaruhi nilai juga. Oke, monggo Bapak Ibu apabila ada yang masih mau bertanya. Baik, kalau dirasa cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk rangkaian acara webinar Asset Talks keempat dengan topik Understanding Asset Value, memahami perspektif penilai dalam membangun opini nilai. Mohon izin Bapak Ibu menginformasikan juga bahwa di minggu depan kami akan mengadakan webinar juga untuk Asset Talks yang kelima, yang nanti di minggu depan akan ada webinar Asset Talks dengan tema Kolaboratif Asset Value Creation merancang kolaborasi pemanfaatan aset yang berkelanjutan yang nanti akan menghadirkan narasumber Mas Halim Nuriza Ar-Rahman. Begitu. Apabila nanti Bapak Ibu berminat, nanti kami akan membagikan informasinya juga untuk pendaftarannya melalui grup dan juga bisa disimak informasi pendaftarannya melalui Instagram kami di @fixasset.id. Gitu. Dan untuk menutup perjumpaan kali ini, mohon izin Bapak Ibu untuk kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu ada yang berkenan dan memungkinkan untuk on cam begitu ya, kami persilakan untuk bisa menghidupkan kameranya masing-masing. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, boleh lihat ke kamera masing-masing semuanya. Kita akan hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya, kita akan hitung 3, 2, 1. Yang terakhir, kita akan hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta dari webinar Asset Talks keempat kali ini. Juga terima kasih kepada Pak Robi Priyatno selaku narasumber sudah membagikan insight-insight menarik seputar aset value ya Pak ya, penilaian aset tadi yang sudah disampaikan. Untuk materinya dan juga record dari webinar ini nanti akan kami bagikan linknya Bapak Ibu di grup
Jadi pastikan Bapak Ibu bergabung bersama kami di grup peserta dari webinar Aset Talks kali ini. Untuk itu, saya Gika Cakrawala pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Aset Talks selanjutnya. Izin lift saya, Mas Gagas. Makasih terhadap Monggo Bapak Ibu Bapak, semua. terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.